3. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa bersama. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Siap semua. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sholli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman amin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Iya. Oke, Ibu absen dulu ya. Afifah Kania, Hadir, Bu. Akselas Adrin, Hadir, Bu. Aldi, Hadir, Bu. Aldo, Hadir, Bu. Andini Hadir, Putri, Bu. Anissa Rahman Sayati, Hadir, Bu. Azira, Hadir, Bu. Bima, Hadir, Bu. Aidil, Hadir, Bu. Alika, Hadir, Bu. Lutfi Saki Zaidan, Hadir, Bu. Marsha, Hadir, Bu. Muhammad Reza, Hadir, Bu. Raffi Tri Muldianto, Hadir, Bu. Rahmat Charles, Hadir, Bu. Raisa Kumaira, Hadir, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Zulhifah. Hadir, Bu. Baik, terima kasih kepada anak-anak yang telah hadir pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menjelaskan apa yang kita pelajari. Hari ini kita akan mempelajari kegiatan ekonomi sebagai kebutuhan hidup. Nah, pernahkah kalian mendengar apa itu kegiatan ekonomi? Pernah. Ya, jadi pada kegiatan ekonomi ini kita akan mempelajari yaitu bagaimana dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian mampu memahami dan mendeskripsikan apa itu dari kegiatan ekonomi. Nah, kalian juga mampu menjelaskan apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi berdasarkan pengalaman yang ada di lingkungan kalian sekitar. Oke, itu saja tujuan pembelajarannya. Pembelajaran hari ini Ibu menggunakan quiz background. Sebelumnya ada yang tahu quiz background? Ada, Bu. Nah, kalau quiz background ini sebelumnya itu namanya quizzes. Nah, nanti Ibu menyiapkan soal sebanyak 20 yaitu tentang kegiatan ekonomi. Jadi setelah Ibu menjelaskan materinya, kalian bisa menjawab quiz tersebut. Sebelumnya semuanya udah membawa HP? Sudah, Bu. Pastikan HP kalian tersedia ya kuota internetnya. Baik, lanjut saja kita masuk ke materinya. Bentar ya.
Nah, coba perhatikan. Kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini ada gambar apa? Dua kertas. Uang kertas sama kartu. Ini kartu ATM yang biasa digunakan oleh orang tua kalian. Nah, langsung saja yang pertama, apa itu kegiatan ekonomi? Untuk Masya, silakan baca apa ini kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menggunakan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi apa kegiatan ekonomi anak-anak? Aktivitas manusia untuk memproduksi, mendistribusi, dan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut Reza, apa itu kegiatan ekonomi Reza? Mencari uang. Ya, beri tepuk tangan kepada Reza. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu jenis kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi kegiatan yang utama, yaitu yang pertama ada produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga baru konsumsi. Nah, yang pertama ada produksi. Produksi merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa agar dapat digunakan oleh masyarakat. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari perencanaan, perancangan, hingga distribusi. Kalau anak-anak tahu apa saja contoh dari produksi yang ada di Benit ini? Seperti jajanan. Produksi itu menghasilkan barang, nak. Misalnya kalau di dekat rumah ibu itu ada membuat keripik tempe. Nah, itu kan memproduksi sebuah keripik tempe. Kalau di Benit ini ada nggak kira-kira? Ada, Bu. Buat apa? Gorengan. Gorengan? Iya, Bu. Iya, boleh, gorengan boleh. Keripik jengkol ada? Ada. Yang mana? Di itu yang Iya. Nah, misalnya pembuatan keripik jengkol. Nah, ini kan ada tahapannya nih kalau produksi. Nah, mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan itu apa sih? Misalnya anak-anak pengen buat apa ya? Pengen memproduksi apa? Nah, timbul ide membuat keripik jengkol. Itu merupakan bagian dari perencanaan. Nah, perancangan. Tahap perancangan. Misalnya anak-anak mau merancang apa saja langkah-langkahnya, apa saja bahan yang harus disiapkan. Kalau keripik jengkol apa? Jengkol. Terus itu minyak goreng. Yang paling penting untuk tumbuhannya tuh. Nah, cobek-cobeknya tuh. Nah, terus plastiknya kan untuk dijemur. Lalu distribusi. Kalau setelah jadi keripik jengkolnya, kalian bisa dijual ke Bali. Biasanya dijual di mana? Di warung-warung, bisa dititipkan kan? Nah, yang kedua ada konsumsi, yaitu menggunakan barang dan jasa. Sebelumnya ikut mau tanya, kalau produksi jasa itu apa ya? produksi jasa. Yang menghasilkan jasa. Iya, Bu. Eh. Contohnya dia mengembangkan dirinya untuk jadi ART gitu. Iya betul, untuk jadi ART. Sebelumnya ART itu apa, Nana? Ya, kalau ibu tahu yang ada di lingkungan kita itu biasanya tukang Pijat. tukang pijat. Nah, di sini ada tukang pijat? Ada. Nah, lalu masuk ke materi konsumsi yang dimana menggunakan barang dan jasa. Siapa pelakunya? Yang menggunakan barang dan jasa siapa? Kita. Jadi kita yang membeli, yang memakan keripik jengkol. Siapa suka keripik jengkol di sini? Oh, banyak ya penggemarnya ya. Nah, di sini pengertian konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, memberikan manfaat dan
jasa dari si Cahya. Nah, contoh kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu mudah ditemui di sehari-hari. Nah, petani menanam padi, pedagang menjual barang. Yang Ibu jelaskan tadi apa? Pedagang menjual barang. Dan pembeli menggunakan barang tersebut. Jadi petani menanam padi. Nah, petani menanam padi menghasilkan beras. Nanti kita yang membeli beras kepada petani. Lalu manfaat kegiatan ekonomi. Nah, manfaatnya di sini ada berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Nah, yang pertama, kegiatan ekonomi berperan penting dalam memenuhi kebutuhan. Seandainya tidak ada kegiatan ekonomi, pasti kita kesulitan kan? Ya. Di mana kita mau membeli beras, di mana kita mau membeli gula, di mana kita mau jadi tukang pinjit, berarti kita capek sendiri kan? Iya, Bu, betul itu. Yang kedua, kegiatan ekonomi berperan penting dalam menciptakan peluang kerja. Nah, berkat ada peluang ekonomi, Ibu sekarang di SD ini karena Ibu bekerja. Jadi kalian besok sekolahlah sampai tinggi-tinggi. Nah, nanti bisa bekerja. Bekerja bukan sampai sekolah tinggi-tinggi aja. Contohnya yang ada di menit ini apa pekerjaannya? Menjadi guru. Menjadi guru ya. Dompet? Dompet ya. Dompet juga pekerjaan. Banyak di sini kan dompet di mana-mana kan? Terus apa yang paling banyak di sini? Topeng sawit, iya betul. Nah, topeng sawit itu kan kerjaannya kan cuma jadi topeng. Yang kerja siapa? Orang lain, anak buahnya. Jadi anak buahnya menjual jasa nanti digaji. Nah, mari memahami IPA, belajar dari kehidupan sekitar. Jadi anak-anak bisa memahami dari kehidupan sekitar. Oh, nanti kalau ketemu Mamang Pempek jualan di depan, ini kegiatan produksi. Kalau ketemu Yubay jual nasi goreng, jual lontong, produksi. Dengan memahami kegiatan ekonomi, kita dapat menggunakan dan menghargai apa yang mereka jual serta jasa dengan bijak. Oke, sekian dari Ibu materi hari ini. Baik, untuk anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sebelum memulai permainan, kuisnya, kalau ada yang tidak paham, silakan tanya dengan Ibu. Ada? Tidak, Bu, sudah paham. Sudah paham? Cepat sekali ya kalian paham ya. Untuk HP tadi boleh dikeluarkan HP-nya. Nah, kita akan mempelajari kuis yang dibawa oleh aplikasi yaitu namanya Wayground atau Quizizz. Sebelumnya anak-anak apakah pernah belajar menggunakan kuis? Pernah. Pernah. Sama siapa? Sama Ibu Umi. Umi. Terus sama siapa lagi? Siti. Mungkin anak-anak paham ya? Apa itu dari media Wayground atau Quizizz? Nah, Ibu jelasin dulu aturannya. Silakan dulu anak-anak login dari materi Quizizz ini. Nah, silakan anak-anak gabung, buka di Google-nya, ketik join my quiz, lalu anak-anak bisa masukkan kode ini 127535 atau anak-anak boleh men-scan barcode yang ada di sini. Ayo, Ibu bantu. Nah, sudah masuk? Sudah, Bu. Nah, diklik buat namanya masing-masing. Apa? Ya, ini buat nama kalian. Nah, ya, buat nama panjang ya. Nama pendek juga boleh. Tapi kan nggak ada namanya yang sama kan? Ya, Bu. Ya. Silakan Bima. Kalau sudah buat nama, mulai kan?
Iya, nanti ya. Nanti klik mulainya. Nama panjang, Bu. Nama panjang. Tidak apa-apa. Kalau udah nggak apa-apa. Udah. Nah, ini baru yang ada nama Zidan, Aidil. Ini karakternya. Ini kan ada baru dua yang masuk. Yang lain mana? Udah masuk semua, klik mulai ya. Kalau udah masuk. Udah ya, udah. Nanti. Nah, Ibu jelasin ya. Siapa? Udah? Iya, ini kodenya. 127535. Tunggu tempatnya ya. Apa? Iya, gabung. Bentar ya. Jangan break, selesai, lanjutkan. Udah, siapa yang belum login? Kamu Raisa? Nah, klik itunya. Ini aja. Ini. Ya, boleh bentar ya. Buat tempel ini dulu. Nih, klik pencarian itu. Nah, nanti kamu ketik nama kamu ya. Apa? Iya, nanti itu webnya lagi. Nah, di sana ada karakternya. Kalian bisa pilih kalian mau pakai karakter apa. Oke, Bu. Sudah dibuat namanya semua? Sudah klik gabung? Nah, sebelum memulai, semuanya perhatikan Ibu ya. Ibu akan menjelaskan aturan dari permainan. Nah, di sini anak-anak semua mengikuti permainan secara individu. Individu itu apa, Nak? Sendiri berarti tidak sebangku. Nah, setiap peserta didik menjawab soal dan pemahamannya masing-masing. Jadi jangan kalian tanya teman kalian, berarti itu bukan namanya masing-masing. Nah, setiap soal memiliki batasan waktu. Nah, nanti kalian sudah masuk, kalian kan udah pernah join kan? Ya. Nah, ada waktunya di sana, jadi berusahalah secepat mungkin sesuai dengan pemahaman kalian untuk menjawabnya. Lalu peserta didik diharapkan menjawab dengan jujur dan sungguh-sungguh. Kok dua nih Dan? Tahu. Udah kan? Tapi udah semua kan? Ya, Bu. Nah, bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Nah, di sini udah ada di depan TV ini. Langsung saja kita mulai gamenya ya. Ibu mulai ini. Ayo, ini baru dua, baru tiga ya? Nggak ada, aku nggak masuk. Aku nggak bisa. Masuk. Nggak masuk, Bu. Aku juga nggak bisa. Kita ulang ya. Oke, Bu. Ulang ya. Ini Ibu klik ini keluar, hapuskan
D-nya. Dihapus yang tadi, ulang lagi. Hapus. Nah, masuk ulang lagi. Klik di Google-nya. Kalian ketik di Google ini, ketik ini, joinmyquiz.com. Silakan ketik ulang. Bisa? Jangan ditekan link tadi ya. Kita ulang. Buka Google-nya. Ketik itu. Bisa ketik kan? Kalau ada nanti ada itu nanti. Udah? Belum, Bu. Bisa? Ya ketik aja, Ibu tunggu. joinmyquiz.com. Ya, coba gabung. Gunakan emailnya. Nah, itu Haidil. Nah, sudah itu siapa? Adrin, Reza, Sylvia, Zidan. Ayo yang lain. Udah, kalau udah masuk jangan di itu lagi ya, dipegang-pegang, diketik-ketik lagi, nggak usah. Ini baru 5. Nah, Marsha. Ayo Aldo. Anissa Rahma. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Bu. Nah, ini Zulhipa baru 10 orang. Kita orang 18. 8 lagi kemana? Bagus-bagus ya karakter kalian. Ini Andrin pakai baju itu, pakai jaket. Zidan sama Aidil sama bajunya. Anak kembar. Oh iya, anak kembar. Aldi Alda anak kembar. Bisa, Nak? Apa? Ini kamu itunya di mana? Google Chrome aja. Ini Google Chrome. Baru 12, Bu. Iya, sabar. Join my quizzes. Nah, 13 orangnya. Enggak ada ya? Ini ya. Di sini nggak bisa di Google Chrome. Kenapa nggak bisa? Katanya bisa kok. Tadi udah bisa masuk. Tadi juga belum. Ya bentar ya. Nih, tunggu loadingnya. Bantuin Adrin. Raisa. Apa? Bisa? Udah ada namamu di dalam sana. Azira udah ada nggak ya, Azira? Ya. Udah ketik kodenya ini. Masuk namanya dulu. Tapi Bu, dia bukannya di situ. Terus Tempat lain. tempat lain. Keluar. Tunggu ya loadingnya. Mana? Oh ini baru 13. Udah 16 ya.
Udah 16 Bu di sini. Mana udah 16? Kok ibu baru 13 ya? Yang belum siapa? Siapa aja yang belum? Berdua ya? Udah 16 di sana ya? Luar? Masukin lagi. Tulisnya tadi. Mana ini? Oh, udah mulai dari awal. Coba tulis namanya. Ini yang tadi itu yang baru kamu buat. Buat Azira aja. Udah berapa yang masuk? 16. 16. 16 Bu. Isi 16. Nah, masuk ikut deh. Udah bisa rapi? Ulang. Apa itu? Hah? Usah pemikir nak. Udah? Belum? Iya. Tulis namanya. Udah? Sudah bisa? Kok tak bisa? Gak usah lah, sudah kasih stikernya. Lihat Ibu, bentar lagi kita mulai gamenya. Anak-anak, halo. Nah, itu baru 14 orang. Mana ya 4 lagi ya? Oh, kan masuk Ibu. Kami 17. Sudah 17. Udah 17 Bu. 17 Bu. 3, 4. Udah, mana yang mau di menu ya? Di sini udah ada nama-nama kalian yang masuk ke dalam kuis ini ya. Ya Bu. Masih ada yang belum bisa? Sudah Bu. Sudah semua? Ayo, sebelum memulai kuis ini, silakan anak-anak lihat HP-nya. Ibu klik mulai ya. Oke Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan. Nah, nanti anak-anak yang jawab, hasilnya langsung tertera di dalam ini.
atas peringkatnya. Oke, peringkat pertama itu dimenangkan oleh Julipa. Ya, Alita yang pertama. Skor yang diraih yang pertama itu paling tertinggi Hania. Yang kedua Rahmat Charles. Yang ketiga Aldo. Tengok nilai kalian ya. Satu peringkat pertama. Ya. Di-screenshot ya, kalau udah di-screenshot. Nanti ikut tanya nilai kalian. Nilainya boleh di-screenshot. Ya, dicatat juga boleh. Di-screenshot aja. Sumpah kalau tuh screenshot. Manfaat aja ya, biar teman-temannya fokus. Kasih banyak yang belum ini. Nih,
Nah, kita tunggu temannya ya, yang belum ya. Yang lain jangan ribut, nanti temannya nggak konsentrasi. Masuk aja kodenya yang kira-kira. Udah selesai kamu ya? Udah selesai, nggak usah ulang. Ini peringkat pertama diraih Marsha. Ayo yang lain. Udah semua? Yang belum siapa? Oh ya, silakan. Yang lain tolong diam ya. Kita tunggu temannya ya. Nanti ibu bahas ini. Nah, ini nilainya. Udah? Udah apa? Kalau udah screenshot nanti keluar ya, biar nggak apa-apa. Satu lagi yang belum ini. Tinggal Rapi ya? Kakak dijawab Rapi. Boleh. Ya boleh. Simpan HP-nya koleksi lagi ya. Nah, udah semua? Siapa? Ini udah selesai Rapi ini. Udah? Udah? Nah, ini pemenangnya. Beri tepuk tangan kepada pemenang kita. Ayo, yang pertama, juara 1 Marsha Italia Buka. Yang kedua siapa tadi? Ania. Yang ketiga siapa? Nah, inilah kelihatan soal kalian. Yang mana yang betul, mana yang salah. Soal yang pertama salah, kuis yang pertama. Boleh digeser lagi? Nih, nanti kita bahas soal-soalnya. Pertanyaannya, ayo kita bahas dulu. Kegiatan mengeluarkan barang di Ini ada 6 pemain yang menjawab distribusi. Yang pertama,
kegiatan menyalur barang disebut apa? Distribusi. Kan tadi udah bilang menyalurkan barang. Kalau menghasilkan tadi apa nah? Produksi. Kalau memakan konsumsi. Kalau menyalurkan distribusi. Nah ini yang jawab 6 pemain yang betul. Siapa tadi yang betul? Aku. Iya, yang betul. Diam dulu. Kania, Anissa Rahma, Alika, Zulhifa, Andini Putri dan Raffi. Nah, beri tepuk tangan kepada mereka. Lalu selanjutnya kita bahas soal nomor 2. Halo. Hai. Perhatiannya ya. Ini nomor 2. Semua pekerjaan atau usaha yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut apa? Kegiatan ekonomi. Ada yang jawab yang lain selain kegiatan ekonomi siapa? Kamu jawab apa Dini? Jawab apa? Ini kita lihat benar salahnya. Nah, 8 pemain. Siapa yang jawab konsumsi ini? Distribusi juga ada. Konsumsi itu pelakunya. Kalau nama-nama kegiatan ini namanya kegiatan ekonomi. Nah, soal nomor 3. Para petani memproduksi padi untuk memenuhi kebutuhan pangan. Sumber daya alam yang dibutuhkan petani adalah Ayo kita lihat 12 orang yang benar. Cukup banyak ya. Tanah. Petani kalau nggak ada tanah pakai apa nah? Pakai mesin. Kalau ada mesinnya aja nggak ada tanahnya kan nggak bisa. Siapa ini yang jawab salah ini? Salah pencet. Siapa yang jawab? Salah pencet. Kita lihat ya. Salah pencet. Ini nomor 3 kan? Ya, aku betul. Yang jawab salah ini Andini Putri. Aduh. Jawab apa? Salah pencet, salah tekan. Terus Silvia, kamu jawab apa Silvia? Mesin tadi, Bu. Iya. Pupuk kimia. Ke tanah dulu. Kalau ada tanah kayak mana nak naruh pupuk kimianya? Layu lah dia. Terus Bima, kamu jawab apa Bima? Lupa. Raffi, Azira, kamu jawab Azira? Pupuk kimia. Ya yang benarnya adalah tanah. Lanjut ya, soal yang ketiga ya. Keempat ya, keempat. Nah, keempat di sini. Salah satu kegiatan ekonomi menghasilkan barang di daerah pesisir pantai adalah Menjaring ikan. Ini kalau ada yang salah kelewatan. Ada tuh Bu yang salah. 7 orang yang salah. Buat kue. Aku kayaknya salah minggu aku sampai Ini kita lihat ya. Menjahit baju di pantai. Emang ada menjahit baju di pantai. Ada padi ada. Ada kue ada. Nah, paling yang benarnya menjari ikan. Ayo ini perlu dilihatkan ini siapa yang salah ini. Ini Anissa Rahma. Aku jawab apa Cahya? itu mau budget. Aku Aku buat kue kalau kita di pantai. cuma jatuh kepala nih, Bu. Terus siapa lagi? Alika. Kamu kenapa? Kamu jawab apa? Menjahit baju. Menjahit baju. Ini Zidan. Salah pencet. Lain kali dilihat ya dulu baru dipencet ya. Pesisir pantai kok menjahit baju. Ya, soal nomor 5 ya. Kegiatan mengirim barang dari produsen ke konsumen. Distribusi. Ayo, distribusi dong. Distribusi. Kan kalau konsumsi memakan, produksi menghasilkan, konsumen sama dengan yang memakan. Jadi jawabannya distribusi. Tadi anak-anak lihat semuanya. Jadi apa tadi nama kegiatan barang
pesisir pantai. Mantap. Oke, diingat ya. Nanti mana tahu ada soal yang keluar lagi, kalian bisa menjawab. 7. Kegiatan pada gambar tersebut merupakan kegiatan produksi di daerah. Ini kegiatan apa namanya? Menanam padi. Ada menanam padi di dataran tinggi, nak? Nggak ada. Ini 4 orang yang salah. Yo, lihatku. Nah, ini 2 pemain menjawab di pesisir pantai. Aku sama jawab pesisir pantai. 2 pemain. Ngaku sekarang, nanti ibu cek nanti. Aku dataran tinggi dah. Dataran tinggi. Dataran tinggi itu di pegunungan. Biasanya kalau di pegunungan itu nanam apa? Iya, nanam teh. Kalau padi di pegunungan susah lah petani bawanya ke bawah. Ini yang ke-8. Berikut ini yang merupakan kegiatan distribusi. Itu daya. Ibu tanya, Adrin, distribusi itu tadi apa? Menyalurkan Barang. dari produksi ke konsumen atau konsumsi. Nah, mana ini? Sebelas yang benar. Itu aku yang ambil baju tuh. Kita lihat. Yang benarnya ini. Ini Jakarta kan dari Ferry. Ayo, di sini siapa yang tahu ada ojek online? Aku. Nah, itu kan dia membeli dari yang produksi. Nah, terus diantarnya ke rumah kalian yang konsumsi. Namanya distribusi. Kalau ini apa namanya gambar yang pertama? Konsumsi. Yang kedua apa? Produksi. Itu konsumsi. Konsumsi juga. Nah, ayo. Yang lain coba perhatikan ibu. Kita membahas soal ini ya. Nanti ke depannya ibu harap kalian tahu menjawabnya. 9. Petani dan nelayan adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan. Ayo, 5 yang benar cuma. Kalian 5 yang benar cuma. Siapa 5 ini? Nah, yang lain banyak menjawab jasa. Barang dong. Karena yang dihasilkannya tanaman dan petani dan nelayan, sayuran nelayan. Ikan. Ayo, ini banyak yang salah ya. Jangan lupa petani dan nelayan menghasilkan apa? Barang. Ayo nomor 10. Banyak yang menjadi petani sayur di daerah mana? Dataran tinggi. Tadi aku ketemu dataran rendah. Dataran rendah tadi apa? Bukan sayuran tapi padi. Tadi ragu-ragu komentarnya. Aldi, sayuran di dataran mana Aldi? Di dataran tinggi. Ingat ya, cuma ada rapi-rapi anak-anak semuanya. Sebentar lagi kita selesai ya. Dataran tinggi. Nah, ayo yang ke-11. Orang yang menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan produsen tadi. Distribusi. Ayo kita cek. Konsumen. Kan produksi produsen, konsumsi konsumen, baru distribusi distributor. Nah, orang yang menggunakan barang, yang menggunakan ini ibu beli nih baju jilbab nih. Nah, yang dihasilkan dari produsen dinamakan konsumen. Lalu setiap hari Rehan membeli makanan di kantin sekolah. Nah, kegiatan yang dilakukan Rehan apa? Dia apa Adrin apa? Kamu jawab apa? Setiap hari Rehan membeli makan di kantin sekolah. Kegiatan yang dilakukan Rehan apa? Punya bukan bisa digeser, Bu.
produksi. Kamu jawab apa? Tapi Konsumsi. konsumsi. Kita cek ya. 12 benar, masih ada 6 yang salah. Ya, tadi ibu bilang, ibu tegaskan berkali-kali kalau kita yang memakan dan memakai namanya konsumsi atau konsumen. Yang bukan bidang pekerjaan jasa. Ayo, jasa. Betul. Kebanyakan para petani menanam padinya sendiri. Nah, kalau ada juga kalau petani yang ngejual jasa itu yang biasanya yang sawit itu ya, yang panen sawit ya. Ya Bu. Yang bantu manenin sawit. Ada nggak? Atau kalian orang tua kalian panen sawit sendiri? Ada. Panen sawit sendiri. Berarti kalian punya sawit semua ya di sini ya? Punya. Alhamdulillah. Berikut ini yang halo, perhatikan. Aldi, Aldo, lihat ibu. Berikut ini yang termasuk kegiatan distribusi. Berikut ini termasuk distribusi. Mengangkut hasil. Coba ibu cek. Bu, kayaknya kamu salah. Aldi, Aldo, nih lihat. Mengangkut hasil pertanian ke desa lain. Kan kita udah menghasilkan. Ya kita sebarlah ke orang lain. Kita bisa jual. Nah, coba lihat ini. Baca Aldo. Ini nomor 15. Keadaan alam mempengaruhi jenis pekerjaan, bentuk pekerjaan yang biasa dilakukan penduduk di daerah dataran tinggi adalah Apa? menjadi Ini bang, ini sayur-sayur lagi dua. Ada 9 yang benar, 9 yang salah. Kita bukti jawabannya. Nah, tadi kan udah ada soal yang menanam sayuran di dataran mana? Jawabnya tinggi. Berarti sekarang kalau ditanya, di mana apa yang dilakukan petani di daerah dataran tinggi? Ya bertani sayuran. Lanjut. Baca rapi, baca rapi. Nomor 16. Sumber daya dalam alam yang dimanfaatkan untuk membuat perabotan rumah. Perabotan, kelihatan ya? Perabotan rumah adalah apa nih? Apa saja contoh yang di sekitar yang di rumah kalian? Meja kalian dari kayu. Ini dari apa nak? Kayu itu dari apa? Kayu. Nah, ada juga cuma 9 orang yang benar. Yang lain jawab apa? Ini kebanyakan yang jawab tanah. Minyak bumi itu untuk bahan makan. Tak ada minyak goreng. Ini goreng minyak sawit. Nih, baca, Charles. sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah Apa? Aku jawabnya tadi tanah. Cuma 5 yang benar. Berarti yang tidak dapat diperbarui adalah batu bara. Batu bara. Ayo, sekarang tinggal soal berapa lagi?
pembuatan minyak goreng adalah Baru sawit bukan minyak bumi. Bukan minyak bumi. Ini yang salah dua ini siapa? Ibu kepo. Siapa yang salah? Ibu. Awak. Aku yang Awak agar-agar ini. Apa agar-agar? Salah Ini soal nomor berapa tadi? 16. 18. 19. Yang ke-19. Betul. Rafi. Masuklah dia jawab tadi minyak bumi. Ini sama Aldi. Apa Aldi? Yang untuk jadi bahan minyak apa? Bahan pembuatan minyak. Minyak Sawit. Ini daerah kita ini penuh dengan minyak sawit. Mana sawitnya? karena sawit. Ayo diam dulu ya. Ini yang nomor 19. Nah, nomor 20. Tanaman yang bermanfaat sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Yang itu yang kayak Itu. Yang pertama adalah mana? Yang kedua gambar apa? Ya. Yang ketiga ini gambar gambar rumput laut. Siapa yang pernah makan rumput laut? Itu ada rumput laut itu yang banyak jari-jarinya itu. Enak rasanya. Ini gambar apa? Ibu mau nanya, dari semuanya ini menurut kalian soalnya susah atau sudah? Tadi klik dulu. Sabu garis kejar waktu. Dalam ngejar waktu, kan waktunya berjalan. Kalau ibu kan ibu tunggu kalian. Ibu minta ini kepada Aldi, Azira, Raffi, Bima, Raisa, Zidan, Sylvia. Banyak-banyaklah belajar di rumah. Kan ibu udah menjelaskan. Ya, jadi menurut kalian seru nggak main pakai kuisi? Seru. Oke, terima kasih ya atas partisipasinya. Matikan ya ini. Ya, Bu. Oke, baiklah. Mungkin dari pelajaran anak-anak mohon perhatiannya. HP-nya disimpan ya di dalam laci dulu. Dari materi yang ibu ajarkan, ibu ingin menarik kesimpulan. Apa saja yang udah kita pelajari? Tentang ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Ada berapa kegiatan ekonomi? Distribusi. Nah, anak-anak tahu kalau kegiatan produksi tadi apa? Membuat barang. Menghasilkan barang atau jasa. Kalau kegiatan konsumsi, Dia yang menerima dan memakai barang atau jasa. Aldi, Aldo, kalau kegiatan distribusi apa? Coba diam yang cewek, ibu pengen yang cowok. Kalau kegiatan distribusi apa ya yang laki-laki? Mohon dijawab. mengantar makanan. Iya, menyalurkan dari produksi ke konsumen atau konsumsi. Oke, dari hasil pelajaran tadi, ibu sudah melihat nilai-nilai kalian dan ibu berharap kalian dapat belajar dan mengulangi materi yang ada di rumah ya. Ya, Bu. Ya, menurut ibu, apakah kalian semua memahami apa yang ibu jelaskan? Tahu. Tadi tujuan pembelajaran sudah kita kasih tahu ya. Ya, Bu. Nah, menurut kalian antusias tidak dengan pelajaran ini? Iya. Antusias, seru. Oke, berarti besok kita bisa mengulang lagi ya pelajaran menggunakan kuis. Jadi ibu berharap pelajaran menggunakan kuis ini kalian tidak ribut, tidak main. HP-nya nanti kalau sudah digunakan boleh disimpan kembali bersama ibu agar kalian tidak main game. Kalau main game itu bukan di sekolahan tapi di rumah. Nah, apa yang perlu dijadikan perbaikan dalam proses pembelajaran ini? Nilai kalian. Nanti ibu harap ke depannya kalau ibu menanyakan lagi
Ardi, betul 2. Dari 20 soal, Ibu harap anak Ibu tuh bisa menjawab paling-paling itu 15 atau 18. Paham Ardi dengan Raffi? Paham? Oke. Baiklah, mungkin itu saja pelajaran dari Ibu hari ini. Untuk minggu depan, Ibu harap anak-anak dapat lebih memahami apa materi ini. Mungkin akan Ibu tanya lagi ya. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu harap anak-anak semua dapat bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan besok jangan lupa kita besok libur ya. Ya, Bu. Nah, besok libur. Hari Senin anak-anak silakan boleh membawa HP-nya lagi. Kita akan belajar lagi menggunakan quiz. Ayo, sebelum pelajaran, Ibu pengen itu dulu lah. Pengen anak-anak merasakan apakah pelajaran ini ngantuk tidak? Tidak? Seru ya? Seru. Mungkin anak-anak semuanya biar tidak ngantuk, Ibu mau itu dulu lah, bernyanyi. Mau ice breaking dulu. Yang bisa menjauh, bernyanyi aja ice breaking kita. Kalau menurut anak-anak, tunggu ya, Ibu cari dulu. Tentang kegiatan kita produksi dan konsumsi. Apa materi kita? Kegiatan konsumsi. Tentang Kegiatan kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi konsumsi. Ayo, ini ada lagu Potong Bebek Angsa. Liriknya atau nadanya Potong Bebek Angsa dan liriknya kalian ganti ya. Boleh dengerin dulu. Nanti kita praktekkan ya. Bentar ya. Mana ini suaranya nak? Kecil sekali suaranya. Kecilnya suaranya ya? Iya, Bu. Mana ya suaranya ya? Ini suaranya. Tidak konsumsi menggunakan barang, produksi, produsen, distribusi, Ulang ya. distributor. Nih, lagunya. Ada 3 kegiatan ekonomi. 1 produksi menghasilkan barang. 2 distribusi menyalurkan barang. 3 konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen. Oke, kita ulang ya. Ini juga. Ini juga ada. Ini kamu naik delman. Sambil belajar. Kegiatan ekonomi bersama. Yang pertama produksi menghasilkan barang. Yang kedua distribusi menyalurkan barang. Yang ketiga konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, konsumsi, konsumen, itulah penggunaan. Produksi, produsen, distribusi, konsumsi, konsumen, itulah pelalunya. Ayo kita ulang ya. Kompak ya semuanya, keluar suaranya ya.
distribusi menyalurkan barang. Yang ketiga, konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distributor, konsumsi, konsumen, itulah barangnya. Oke, tepuk tangan untuk diri semua. Baik, terima kasih anak-anak atas antusiasnya dalam pembelajaran ini. Ibu harap kalian dapat membawa dampak baik ke lingkungan sekitar kalian. Nah, baiklah, untuk mengakhiri pelajaran ini, Ibu Ibu minta ketua kelas silahkan memimpin doanya. Semua